Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Angidirani dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban dari ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Perubahan dalam Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnaini, SOS MSI. Pertanyaan pertama yaitu, terdapat banyak pilihan yang diberikan oleh perubahan. Di antaranya yaitu ikut berubah, mendiamkan, melawankan, atau diubah. Nah, Anda termasuk memilih yang mana terkait dengan kenaikan harga BBM? Dan jelaskan alasannya. Sebelumnya, dalam data analis Continuum Data Indonesia, 92% masyarakat Indonesia memberikan respon negatif terhadap kenaikan harga BBM. Nah, di antara beberapa pilihan yang diberikan oleh perubahan terkait dengan kenaikan harga BBM ini, saya sendiri memilih melawan kebijakan ini. Alasan saya melawan kebijakan ini yaitu dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu dari sisi ekonomi, di mana kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi yang pada akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real, dan konsumsi rumah tangga. Dan juga, ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih akibat dari pandemi COVID-19. Padahal, kita tahu konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang tinggi terhadap produk domestik bruto, yaitu sekitar 50%, dan merupakan penghala utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu secara sektoral, sektor-sektor yang banyak menggunakan BBM pasti akan mengalami kontraksi yang paling tinggi, terutama sektor angkutan darat, angkutan laut, angkutan kereta api, jasa kurir, dan juga pengiriman. Yang kedua, dapat dilihat dari sisi psikologis, di mana masyarakat secara bersama-sama memiliki ekspektasi bahwa kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan harga di sektor-sektor lainnya. Kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek psikologis di masyarakat, di mana produsen, termasuk pedagang, menaikkan harga melebihi dari kenaikan biaya produksi atau distribusi yang mereka keluarkan. Jadi, ketika produsen menaikkan harga, mereka tidak menghitung berapa besar kontribusi BBM terhadap biaya produksi yang mereka keluarkan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Sebagai contoh, ketika harga BBM naik sebesar 500 perak per liter, maka sopir angkutan umum akan memilih menaikkan ongkos sebesar 500 perak per penumpang. Adapun pedagang makanan akan menaikkan harga 500 perak per porsi, dan pedagang sayuran juga akan menaikkan harga 500 perak per kilogram atau per ikat sayur yang mereka jual. Selanjutnya, terdapat beberapa dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat ekonomi bawah, di antaranya yaitu penurunan daya beli, naiknya harga bahan pokok, dan juga peningkatan angka pengangguran kemiskinan. Walaupun pemerintah telah mengalihkan dengan cara pemberian subsidi BBM, yaitu berupa bantuan sosial atau bansos, seperti BLT BBM, bantuan subsidi gaji atau upah, dan bantuan Pemda, tetapi manfaatnya dirasa tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM saat ini. Itulah alasan mengapa saya menolak kenaikan harga BBM saat ini. Pertanyaan kedua yaitu, bisakah Anda membedakan antara partisipasi dan komunikasi dalam upaya pemerintah menangani penolakan terhadap perubahan bila dikaitkan dengan dinamika yang terjadi sebelum dan sesudah harga BBM naik? Sebelum harga BBM naik, dalam hal partisipasinya, pemerintah melibatkan masyarakat dalam perumusan kenaikan harga BBM ini, yaitu melalui forum dan diskusi DPRD, di mana DPR menampung aspirasi masyarakat terkait dengan isu kenaikan harga BBM yang sudah beredar di masyarakat sebelum kebijakan kenaikan harga BBM ini disahkan. Dalam hal komunikasinya, sebelum kebijakan ini disahkan, pemerintah mengkomunikasikan terlebih dahulu terkait info kenaikan BBM kepada masyarakat melalui media yang tersedia. Nah, sesudah harga BBM naik, contohnya saja, pada sektor pariwisata, pemerintah menyiapkan beberapa langkah atau kebijakan dalam menyikapi
atau menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, mengingat mobilitas manusia menjadi indikator utama pariwisata. Dalam hal ini, Presiden mengajak kita semua untuk mengubah pola pikir kita agar kita bukan hanya mengatur dan mengontrol, tetapi harus melayani agar kunjungan wisatawan semakin tinggi, yang berkualitas, yang memiliki potensi untuk berinvestasi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dan juga membawa teknologi terkini dalam bentuk teknologi transfer. Nah, dalam hal ini masyarakat telah dilibatkan langsung dalam implementasi kebijakan meskipun dengan berbagai penolakan terhadap perubahan yang ada atau resistensi yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pemerintah dengan adanya kebijakan dari kenaikan harga BBM saat ini. Namun, mau tidak mau, masyarakat harus tetap melaksanakan kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah saat ini terkait dengan kenaikan harga BBM. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.